Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diterjang cuaca buruk, ratusan nelayan di Halmahera Barat tak bisa melaut, nasib keluarga mereka terancam. Warga pedalaman Seram bagian Barat kembali dievakuasi dari kampungnya untuk dirawat akibat fasilitas kesehatan di kampungnya minim. Warga Seram bagian Barat antusias menggelar festival layangan untuk promosi wisata daerah. Cuaca buruk yang melanda perairan Maluku Utara semakin meresahkan para nelayan Desa Saria, Kabupaten Halmahera Barat. Sebab imbas dari cuaca buruk, mereka tidak bisa melaut untuk menghidupi keluarga mereka. Nasib keluarga mereka pun terancam. Nelayan kini memilih menambatkan alat tangkap ikannya ke pesisir serta dinaikkan ke darat agar tidak rusak diterjang gelombang tinggi. Sebagian nelayan bahkan memanfaatkan waktu untuk memperbaiki perahu dan peralatan tangkap yang rusak. Kami masyarakat nelayan, khususnya dan masyarakat nelayan yang ada di sini itu semuanya hampir 99% itu rata-rata ke laut. Mata pencariannya semua rata-rata ke laut. Begitu. Jadi jelasnya kami tetap berharap supaya cuaca ini agar cepat bisa membaik, agar kami bisa melanjutkan aktivitas nelayan untuk menangkap ikan. Untuk tidak ada aktivitas lain selain dari nelayan yang ada berkesempatan untuk sebagian memperbaiki bodi-bodi yang atau sebagian alat tangkap yang rusak itu diperbaiki. Ya, sejauh ini mata pencaharian kami itu semuanya kan bergantung ke laut. Jadi tidak ada penghasilan lain selain dari melaut. Gitu. Jadi tidak ada penghasilan lain selain daripada melaut. Selain Muslim, kondisi ini juga dirasakan nelayan lainnya di Halmahera Barat. Untuk menghidupi keluarga mereka, para nelayan kini bekerja serabutan. Nelayan berharap cuaca cepat kondusif agar mereka kembali melaut untuk menafkahi keluarga. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Barat. Warga terutama pengendara diminta berhati-hati saat melintasi jalan lintas perbatasan Hunut, Kota Ambon dan Hulung, Maluku Tengah. Pasalnya terdapat sejumlah titik longsor di kawasan ini sehingga menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Selain itu, warga serta pelintas juga diminta berhati-hati melintasi lokasi ini karena jalan licin akibat luapan air selokan tumpah ke jalan. Baru dari mana nih? Baru dari Negeri 5. Mau ke kota. Jadi sering lewat sini Kak. Jadi pada saat lewat di sini dengan kejadian longsor kayak gini, jadi selaku pengendara nih was-was tidak dengan kejadian? Was-was juga ya. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan utama ini agar kembali dilewati kendaraan dengan aman. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Kondisi jalan provinsi di Desa Hunut, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, kian rusak parah, bahkan hingga separuh jalan. Jalan provinsi yang rusak ini tepatnya berada di kawasan pekuburan COVID-19 Desa Hunut, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Bahkan terdapat puluhan lubang menganga di jalan ini. Tak hanya itu, kondisi badan jalan juga banyak terkelupas. Pengendara yang melintasi jalan ini pun terpaksa mengurangi laju kendaraannya dan ekstra hati-hati. Penyebab jalan provinsi ini rusak akibat termakan usia dan tergerus air yang terus-menerus. Baru dari mana Pak? Dari ojek, pulang ojek. Oh pulang ojek. Di Tarungas. Jadi sering lewat sini Pak?
Iya, jalan satu kan telako dong. Oh, jadi turun jalan sini, pulang jalan sini. oh. Jadi bagaimana Pak? Kalau sering lewat sini dengan jalan yang rusak seperti begini, Bapak selaku pengendara ini rasa gimana? Karena kurang enak, Kurang jalannya enak. karena rusak nih. Ya kalau bisa diperbaiki itu Supaya lebih enak. lebih bagus lagi kita Oke. lewat. Pemerintah daerah diminta segera memperbaiki jalan rusak agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas lalu lintas serta mengancam pengendara. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Seorang warga di Kabupaten Seram bagian Barat kembali dievakuasi di tengah minimnya fasilitas kesehatan serta jalan ke kota kecamatan untuk dirawat. Marce Latikai umur 42 tahun, warga desa Ahiolo, kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat ini terpaksa dievakuasi dari rumahnya menuju puskesmas lantaran sakit yang dideritanya. Karena keterbatasan fasilitas kesehatan di kampungnya, Rabu kemarin, ia harus dievakuasi oleh kerabat serta warga menggunakan tandu bambu dan kain dari desa Ahiolo ke puskesmas Elpa Putih untuk penanganan lebih intensif. Untuk sampai ke Elpa Putih tidaklah mudah, karena harus melalui jalan berliku puluhan kilometer dengan kondisi medan yang cukup berat, sehingga membuat warga serta keluarga harus bersusah payah mengevakuasi Marce Latikai ini keluar dari jalan rusak. Sesekali warga memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali dengan menyusuri lereng dan sungai menggunakan rakit. Setibanya di puskesmas Elpa Putih, Marce Latikai ini langsung ditangani petugas puskesmas. Bapak-bapak pemerintah pusat untuk memperhatikan katong dalam adanya transportasi jalan. Katong masyarakat Ahiolo Abio, katong sangat menderita dengan adanya orang sakit yang tadi katong tandu itu melewati jalan. Terkait dengan kesehatan, jadi kami mohon bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera melihat kejadian yang terjadi. Jadi kami berharap ke depan harus secepatnya untuk pembuatan jalan maupun dengan kesehatan. Agar kejadian ini tidak kembali terulang kepada warga sakit lainnya di daerah ini, pemerintah diminta membangun fasilitas kesehatan serta jalan yang layak di pedalaman guna memanusiakan warga. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat.